dubur, dan mereka akan mundur ke belakang kucar kacir. Itu kabar gembira. Umar berkata, wa yatasaalu Umar radhiyallahu anhu, ayu jam'in hadha, mana kelompok mana yang bisa dikalahkan, bisa dihancurkan, sementara kita sekarang ini sedang dianiaya oleh orang-orang Quraisy. Sahabat Nabi pada awal munculnya Islam mendapat tantangan yang hebat dari orang-orang kafir. Contohnya Bilal, dia menganut agama Islam, dia sebagai budak belian, dia mendapat penyiksaan dari tuannya, diletakkan batu di dadanya sambil menghadap matahari di tengah hari, tapi tetap dia mengatakan Ahad, Ahad, Ahad. Bagaimana kita memahami ayat ini? Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Ayu jam'in hadha? Kelompok mana ini? La wa nahnu la nastati'u ad-difa' an anfusina. Sementara kita tidak bisa mempertahankan diri kita dari siksaan orang Quraisy. Mana mungkin kita mengalahkan orang Quraisy? Wa qad hajara ba'duna ila al-Habasyah khaufan min al-ittihad. Sebagian daripada kita sudah hijrah ke Habasyah kerana takut dari penganiayaan. Mana mungkin kita mengalahkan mereka? Tiba-tiba, entah hari itu, entah bulan kemudian, entah berapa tahun kemudian, walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru ila Badrin. Satu hari Rasulullah pergi ke Badar. Wa yuhaddidu amakina masari'i kibari rumuz al-kufr min sanadid Quraisy. Rasulullah menunjuk di sini, di Badar, di sini salah seorang gembong dari orang Quraisy mati. Di sini katanya. Lantas di sana ditunjukkan lagi. Di sini orang lain lagi, pemuka Quraisy akan mati di sini. Wa yaqul hadza masra'u fulan. Ini tempat tewasnya si fulan. Wa hadza masra'u fulan. Ini tempat tewasnya orang lain dari orang Quraisy. Bal wa ya'ti bil kayfiyati allati yaqa'u biha al-qatlu ala sanadid Quraisy. Betul, di saat terjadi perang Badar, orang-orang yang telah dikatakan oleh Nabi akan mati di sini, sesudah perang Badar kelihatan di sinilah dia tewas. Bahkan ada ayat yang lain mengatakan sanasimuhu 'alal khurtum. Ini akan dibacok di khurtum. Khurtum itu hidung. Kalau khurtum itu belalai. Jadi ini orang Quraisy, pemuka Quraisy kafir, dia mati di sini, dibacok di hidungnya. Betul, waktu habis kejadian perang Badar, seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah terjadi adanya. Inilah kabar gembira yang disampaikan sudah lama, sudah kadang-kadang mereka sudah lupa ayat yang mengatakan sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Hadirin hadirat yang berbahagia, apa yang dikatakan oleh Al-Quran benar adanya. Hanya kapan terjadi, Allah lah yang menentukan tempat dan waktu terjadi. Lantas
Allah menyambung firman-Nya, alladzina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman serta beramal salih, mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Hadirin hadirat berbahagia, kita sambung ayat 30. Kadzalika arsalna ila fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu alaihimul ladzi awhayna ilaik wa hum yakfuruna birrahman qul huwa rabbi la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Demikianlah Allah menghibur Rasulnya ketika mereka mendapat penganiayaan dari musuh mereka orang Quraisy. Kadzalik, demikianlah kata Allah kepada Rasulnya, arsalnaka fi ummatin, kami telah mengutus engkau pada suatu kaum, qad khalat min qabliha umamun, apa yang kamu rasakan sekarang ini sama dengan apa yang dirasakan para rasul ketika ditindas oleh umat mereka. Jadi kejadian pada hari ini, kata Allah kepada Nabi Muhammad dan pengikutnya, kamu dianiaya, kamu macam-macam, itu telah pernah terjadi pada umat-umat sebelum kamu. Mereka sabar dan kalian pun harus sabar. Kita sekarang umat Islam, kalau ada yang menghina kita, Rasulullah dulu dihina, dikatakan sahir, tukang sihir, kahin, itu apa, dukun, majnun, gila. Kalau kita sekarang diejek, Rasul dulu diejek lebih dari apa yang sampai kepada kita. Rasul sabar, kita pengikut Rasulullah juga harus sabar. Litatlu alaihimul ladzi auhayna ilaik, tugasmu ketika sampai wahyu, jangan sembunyikan wahyu itu, kamu bacakan kepada mereka apa yang kami wahyukan kepadamu. Tugas Rasul menyampaikan, tugas kita juga menyampaikan bahawa sabu-sabu itu haram. Orang masih menggunakan sabu-sabu, terserah dia. Bahkan ditangkap, dimasukkan dalam penjara, dimasukkan lagi ke dalam penjara sabu-sabu. Ini yang terjadi sekarang. Penjual belian sabu-sabu ada di dalam penjara dan di luar penjara. Mungkin diatur oleh orang yang ada di dalam penjara. Jadi kita harus menyampaikan itu. Apakah dia mendengar atau tidak, terserah kepada dia. Kita tidak punya kekuasaan untuk melihat apakah penjara itu dijaga betul-betul atau ada sesuatu sehingga bisa masuk sabu-sabu ke dalam penjara tersebut. Wahum yakfuruna birrahman, mereka tidak beriman, kafir kepada Rahman. Ada sebuah kejadian sebab nuzul ayat ini. Waqila, ada berita, innahu alaihi salam hina salaha Quraisy min al-Hudaybiyah, ketika Rasulullah berdamai dengan orang Quraisy dalam perjanjian Hudaybiyah.
Jadi Rasulullah dari Madinah pergi hendak berhijrah, hendak melakukan umrah ke Mekah, ditahan oleh orang Quraisy. Tidak boleh. Mekah di bawah kekuasaan kami, kalian tidak boleh masuk. Padahal mereka sudah memakai pakaian umrah, sudah bertahallul. Kalau dari Madinah pergi, kita yang pernah pergi haji juga sudah bertahallul di suatu tempat, ada miqat. Di miqatnya Rasulullah dan para sahabatnya sudah tahallul. Sampai di Hudaybiyah ditahan. Terjadilah perjanjian yang diberi nama dengan Sulhul Hudaybiyah. Apa isinya? Hadza ma salaha alaihi Muhammadur Rasulullah. Inilah perjanjian antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ditulis, faqala al-musyrikun, langsung orang musyrik Quraisy protes. Kalau ini perjanjiannya Muhammad Rasulullah, kami tidak akan berperang lagi. In kunta Rasulullah wa qad qatalnaka faqad zalamna. Kalau kamu betul-betul Rasulullah dan kami sudah berperang dengan kamu, berarti kami sudah menzalimi diri kami sendiri. Tidak, engkau bukan Rasulullah. Gitu protes orang Quraisy ketika mulai ditulis perjanjian tersebut. Walakin uktub, kata orang Quraisy itu, tulis saja, hadza ma salaha alaihi Muhammad bin Abdullah. Ini perjanjian yang dari Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad Rasulullah. Beda. Fakataba kadzalik. Penulis menulis seperti yang didiktekan oleh orang Quraisy itu. Sementara Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat Nabi sudah tidak sabar lagi, ingin perang terus. Walamma kataba fil kitab bismillahirrahmanirrahim, ketika ditulis dalam perjanjian itu bismillahirrahmanirrahim, teksnya, langsung mereka protes. Qalu ammar rahmanu fala na'rifu. Kata-kata Rahman kami tidak mengetahui. Tidak usah ditulis itu. Itu keras kepalanya orang Quraisy. Wa kanu yaktubuna bismikallahumma. Ditulis bismikallahumma, itu okey, itu kami memakainya. Tapi kalau bismillahirrahmanirrahim kami tidak mau. Kami tidak mengenal itu siapa Rahman. Itulah ayat ini mengatakan wahum yakfuruna birrahman. Mereka kafir terhadap kata-kata Rahman itu. Yang ditulis bismikallahumma. Faqala alaihi salam uktubu kama turidun. Tulis seperti kalian inginkan. Tulis. Hapus bismillah, tulis bismikallahumma. Tulis. Rasulullah jauh sekali pandangannya. Ini perjanjian ini bermanfaat untuk orang Islam dan merugikan orang Quraisy. Adapun teksnya bisa dirubah sedikit asal tidak merubah isi dari perjanjian tersebut. Ketika dikatakan kepada mereka, wa idza qila lahum usjudu lirrahman, ketika dikatakan kepada orang Quraisy, sujudlah kepada Rahman, seperti tadi kita sujud kepada Allah yang sifatnya Rahman dan Rahim. Qalu wa ma Rahman? Mereka berkata, apa itu Rahman? Kami tidak pernah dengar. Jadi mereka tidak beriman kepada Allah yang sifatnya Rahman. Hadirin, hadirat berbahagia, ini cerita dulu
Boleh jadi cerita itu berulang sekarang. Kita sabar, kita ajarkan anak-anak kita untuk membela Islam. Tapi belum berhasil, insya-Allah di masa mendatang akan berhasil. Persis seperti Rasulullah pergi berhijrah, pergi berumrah ke Mekah, tapi ditahan. Sabar, pulang mereka ke Madinah. Berapa tahun kemudian, tahun depan terjadilah Fathu Mekah, penaklukan Mekah. Rasulullah bisa masuk ke Mekah dengan aman berkat adanya Sulhul Hudaybiyah ini. Kemudian disuruh katakan pada Qul huwa Rabbi, katakan Ar-Rahman itu adalah Tuhanku, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Tuhan hanya satu. Ayat lain menjelaskan sebagai logikanya, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka. Daraballahu mathalan rajulain fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman lirajulin hal yastawiyani mathala alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Daraballahu mathalan, Allah membuat sebuah perumpamaan bagi orang yang punya Tuhan banyak. Mereka bikin patung banyak sekali dekat Kaabah. Boleh dia menyembah patung ini, boleh menyembah patung itu, yang jelas patungnya banyak. Rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna. Seorang yang punya Tuhan banyak atau banyak Tuhan, tapi Tuhan itu berbeda, berselisih. Tuhan ini bilang begini, Tuhan itu bilang begitu. Dan satu orang Tuhannya hanya satu. Bagaimana hidupnya? Rasulullah memberi penjelasan. Seorang hamba sahaya punya majikan 3. Seorang hamba sahaya punya majikan 1. Mana yang lebih enak? Yang lebih enak yang punya majikan 1, karena kita ikuti seleranya. Ini dia minum kopi jam berapa? Jam 6 pagi. Kita buat kopi untuk dia. Tapi kalau majikan kita ada 3, berbeda antara majikan A dengan majikan B dan majikan C, bagaimana kita? Yang satu bilang ini, yang satu bilang itu, susah kita. Demikianlah manusia yang punya banyak Tuhan. Dia harus mengikuti kehendak Tuhan A, kehendak Tuhan B, kehendak Tuhan C, dan seterusnya, karena Tuhannya itu banyak. Itu contoh kenapa disuruh katakan Qul huwa Rabbi la ilaha illahu. Katakan Rahman itu Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Dia. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya saya bertawakal. Hanya, pakai hanya, artinya tawakal itu bukan sembarang perbuatan, itu bukan kepada banyak Tuhan, hanya kepada satu Tuhan itu. Wa ilaihi matab, dan kepadanya saya bertaubat. Hadirin hadirat berbahagia, ini contoh seseorang hamba yang banyak majikan dengan seorang hamba yang punya satu majikan saja. Kita orang Islam, kalau kita hamba
maka majikan kita yang kita harus turut perintahnya hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita sambung ayat 31. Mereka tidak mau beriman kepada Al-Quran, macam saja alasannya. Quran sudah menjelaskan kalau kita punya satu Tuhan, mudah hidup kita, karena yang mengatur kita satu orang, satu zat. Kalau kita punya Tuhan banyak, susah, banyak aturan macam-macam. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal. Kalau ada sebuah bacaan yaitu Al-Quran, bisa berpindah, berjalan dengan Quran itu gunung-gunung. Mereka maunya kalau kita baca Quran, gunung bisa berpindah. Au quti'at bihil ard, atau terbelah bumi ini. Jadi Quran itu kalau kita baca, kalau betul-betul itu kamu bilang mukjizat, coba baca Quran. Bisa pindah hendak gunung, bisa terbelah hendak bumi. Au kullima bihil mauta, atau orang yang mati itu dapat berbicara kembali. Itu kata Quran. Kata mereka orang Quraisy meminta agar terbukti Al-Quran itu mukjizat. Ini ada sebab nuzul, ada kejadian sebelumnya. Ruya anna ahla Makkah qa'adu fi fina'i Makkah. Ada kejadian sebelum ayat ini turun, penduduk Mekah duduk di pelataran Masjidil Haram di Mekah. Fa'atahumur Rasul, datanglah Rasul kepada mereka. Rasul di mana ada orang berkumpul, beliau datang menyampaikan firman Allah. Wa'aradul Islam alaihim, dan menjelaskan apa itu Islam kepada mereka. Faqala lahu Abdullah ibn Umayyah al-Makhzumi. Salah seorang pemuka Quraisy namanya Abdullah ibn Umayyah al-Makhzumi. Sayyir lana jibala Makkah hatta yanfasih al-makan alaina. Muhammad, engkau tidak perlu baca Al-Quran. Kami tidak mau dengar Al-Quran. Apa juga? Coba pindahkan gunung ini sehingga kota Mekah itu menjadi luas. Kota Mekah kan banyak gunung. Pindahkan saja gunung ini. Kalau kamu betul-betul Rasulullah, pindahkan saja gunung ini. Nah, gitu katanya. Waj'al lana fiha anharan. Buat sungai-sungai yang banyak di Mekah. Nazra'u fiha, agar kita bisa menanam tanaman. Untuk apa kamu ribut? Ada salat, ada zakat, ada ini, ada itu. Tidak mau kami itu. Coba ini jelas ini. Jadi persis seperti anak-anak. Anak-anak kalau mau sekolah, sekolahlah kalian. Sekolah. Itu apa sekolah? Tidak mau kami sekolah. Apa? Kasih bonbon saja. Ada bonbon, okey. Dia kalau kasih bonbon, mau. Itulah anak-anak. Orang Quraisy persis seperti itu pikirannya. Padahal kalau dia sekolah, nanti dia dapat berpikir baik, tidak mungkin ditipu oleh orang lain lagi. Biar main dia upel 50,000 eka, kue pegah terdengar ju. Tidak, kita punya pikiran sendiri. Nah, begitulah. Jadi ini akan kita jelaskan dalam pertemuan yang akan datang, bahwa orang yang meminta sesuatu yang dapat dirasakan sekarang persis seperti anak-anak kecil. Dia tidak bisa sabar untuk menunggu tibanya apa yang dia kehendaki setahun atau 10 tahun kemudian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.